Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai deep learning yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah di berbagai kesempatan. Kemudian ada persepsi mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan beliau, kurikulum Merdeka ini akan diganti dengan deep learning atau kurikulum deep learning. Nah, sekarang kita coba mengulas itu, apakah benar kurikulum Merdeka ini diganti dengan kurikulum deep learning, atau apakah deep learning ini sebuah kurikulum atau apa gitu. Jadi kita coba bahas lewat berita yang disampaikan oleh Kompas. Kompas mengangkat judul "Apa itu Deep Learning" yang disebut gantikan kurikulum Merdeka Belajar. Ini diunggah tanggal 11 November 2024. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti sempat menyebutkan akan menggagas kurikulum deep learning sebagai pengganti kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan saat ini. Mukti menyatakan kurikulum deep learning sebagai pengganti kurikulum Merdeka Belajar dalam sebuah kegiatan. Pernyataan itu kemudian direkam dan dibagikan ke sosial media. Menurut Mukti, deep learning bertujuan memberikan pengalaman belajar lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Deep learning memiliki 3 elemen utama, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Mindful learning menyadari keadaan murid berbeda-beda. Meaningful learning mendorong murid berpikir dan terlibat dalam proses belajar. Joyful learning mengedepankan kepuasan dan pemahaman mendalam. Lalu, apa itu deep learning yang disebut akan menggantikan kurikulum Merdeka Belajar? Deep learning sebagai pendekatan belajar. Ini dia. Abdul Mukti mengungkapkan istilah deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan belajar untuk meningkatkan kapasitas siswa. Namun dia membantah deep learning dianggap sebagai sebuah kurikulum pendidikan. Deep learning itu bukan kurikulum, itu pendekatan belajar. Ujarnya seusai acara Pak Menteri ngariung di halaman kantor Badan Bahasa Jakarta. Diberitakan oleh Antara pada hari Sabtu 9 November 2024. Jadi dari pernyataan ini jelas sudah bahwa deep learning itu tidak akan mungkin menggantikan kurikulum Merdeka Belajar. Karena apa? Karena deep learning itu bukan kurikulum, tetapi sebuah pendekatan belajar. Jadi sudah jelas ya, bahwa deep learning itu tidak akan menggantikan kurikulum Merdeka Belajar, karena deep learning bukan sebuah kurikulum, tapi sebuah pendekatan belajar. Apalagi di kesempatan lain, Pak Abdul Mukti jelas-jelas mengatakan bahwa tidak akan mungkin penggantian kurikulum itu di tengah-tengah tahun ajaran. Ya, biasanya kurikulum itu dilakukan di awal tahun ajaran. Nah, selanjutnya Mukti menegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen kini masih mengkaji kurikulum pendidikan yang akan diterapkan di Indonesia. Nah, jadi kurikulum yang selanjutnya apakah diganti atau tidak ini masih dalam bentuk kajian. Meski begitu, ia menegaskan Kemendikdasmen belum memutuskan untuk mengganti kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan pada masa jabatan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Jadi belum ada ya, belum ada keinginan untuk mengganti atau belum ada memutuskan untuk akan mengganti kurikulum Merdeka. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.
Selanjutnya, belum ada keputusan soal itu. Yang saya sampaikan itu soal pendekatan belajarnya, tegas Mukti. Di sisi lain, Mukti menyatakan pihaknya akan mengkaji materi-materi, urutan, serta bobot untuk pembelajaran sehingga tidak membebani murid dan guru. Dia juga berjanji akan mengkaji ulang penerapan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan jalur zonasi serta penghapusan ujian nasional. Nah, apa itu deep learning? Menurut kamus Cambridge, deep learning atau pembelajaran mendalam adalah cara untuk mempelajari sesuatu sehingga sepenuhnya memahami hal itu dan tidak akan melupakan pembelajaran tersebut. Dalam segi komputasi, deep learning adalah sejenis pembelajaran mesin atau proses komputer meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas dengan menganalisis data baru yang menggunakan banyak lapisan pemrosesan data. Menurut Catherine McAuley College, deep learning membuat pelajar mampu berpikir kritis, komunikasi, serta bekerja dengan orang lain secara efektif di semua mata pelajaran. Deep learning membuat murid bisa mengarahkan ilmu dan mengambil hal yang dipelajari untuk diterapkan ke sisi lain sebagai pembelajaran seumur hidup. Pada pembelajaran mendalam, murid akan meneliti fakta dan ide baru secara kritis serta mengaitkan ke struktur kognitif dan membuat banyak kaitan antara ide yang ada. Karakter pembelajaran ini fokus mencari konsep, memecahkan masalah, aktif berinteraksi, menggabungkan berbagai modul ajar, dan menerapkan pembelajaran ke dalam kehidupan nyata. Murid yang menerapkannya menjadi punya rasa ingin tahu dan percaya diri, terlibat secara mental, berpendidikan yang sesuai, serta fokus pada minat dan manajemen waktu baik. Guru dengan sistem deep learning akan melibatkan murid dalam pembelajaran, mengaitkan materi ke pengetahuan murid, tidak menghukum kesalahan dan menghargai usaha murid serta bersikap adil dalam penilaian. Contoh dari deep learning yakni murid diajak menciptakan suatu karya sambil menghitung biaya pembuatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Karya itu kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang dimaksudkan dengan PJBL ya, yang sering disebutkan oleh Pak Menteri, bahwa salah satu deep learning itu pendekatan metodenya adalah dengan project based learning. Selanjutnya, berbeda dari pembelajaran mendalam, kebalikan dari deep learning adalah surface learning atau pembelajaran permukaan. Surface learning hanya membuat murid menerima fakta baru tanpa berpikir kritis, fokus pada hafalan, pasif menerima informasi, tidak mengembangkan materi, dan belajar untuk ujian. Jadi kalau surface learning ini mungkin hanya sifatnya tahun berapakah perang bubat, siapakah pencipta ini, jadi siapa bapak ini, hanya itu aja, hanya sifatnya hanya permukaan. Murid dengan surface learning tidak fokus pada bidangnya, kurang pengetahuan, beban belajar terlalu tinggi, dan hanya sekadar mengingat informasi. Jadi ini kalau di taksonomi Bloom ini ada pada tingkatan C1, hanya hafalan. Guru dalam pembelajaran ini juga tidak memberikan materi yang mendalam, memberikan murid pasif, menilai soal isian pendek, dan memberi beban tugas banyak untuk murid. Contoh surface learning adalah guru hanya memberi pelajaran ke murid di kelas. Kemudian murid harus menghafal pelajaran tadi untuk dites dalam ujian sekolah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
Nah, demikian berita dari kompas.com tentang informasi yang selama ini berseliweran di masyarakat tentang Mendikdasmen akan mengganti kurikulum belajar merdeka dengan kurikulum deep learning. Baik, sobat pembelajar, udah paham semua ya bahwa kurikulum deep learning itu adalah pemikiran yang keliru. Deep learning itu bukan sebuah kurikulum, tetapi hanya sebuah pendekatan. Nah, masalah apakah kurikulum merdeka ini akan diganti atau tidak, ini masih dalam kajian. Ini masih mengkaji. Bukan hanya tentang kebijakan kurikulum atau kurikulum merdeka ini, tetapi juga termasuk tentang PPDB yang lewat jalur zonasi yang selama ini kalau kita jujur saja bahwa banyak kisruh di penerimaan PPDB lewat jalur zonasi. Karena banyak sekali siswa-siswa agar diterima di satu sekolah, dia mencari surat domisili. Begitu dia mau mendaftar. Sehingga ini menjadi masalah. Mungkin ini juga masih dalam kajian. Termasuk juga tentang penghapusan ujian nasional. Apakah ujian nasional ini akan diadakan lagi atau tidak? Tentu masih dalam kajian. Baik, saudara belajar, demikian celoteh kita hari ini membahas tentang informasi yang berseliweran di luaran sana tentang digantinya kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum Deep Learning. Jadi sudah jelas ya. Semoga celoteh kita hari ini ada manfaatnya. Terima kasih.